Hari ini gue bersama dengan Aliando. Ya. Kita akan jawab pertanyaan dari seputar filmnya yang terbaru itu Indigo. Ya. Pertanyaan pertama, ini kan film pertama lu yang bergenre horor. Tantangan terbesar yang lu hadapin selama shoot itu apa sih? Kalau boleh tahu? Ini mau yang ringan aja ya, boleh. Kayak kalau secara ringan, ini film horor pertama dan gue biasa memainkan film-film drama, drama remaja, action, komedi, dan pas nggak sih kalau gue bisa main di film horor ini? Betul. Itu tantangan terbesarnya ketika gue bersama Kasara, ada Amanda Manopo. Sebenarnya jujur hampir seluruh cast di sana itu udah biasa main film horor. Dan gue nggak tahu cara ngebondingnya gimana. Ya gue tetap aja ya. Yang penting pertama bonding itu kan ada genre, jadi sebenarnya gitu. Ya kan, kalau lu di sini sekarang, lu tahu apa yang lu di sini media, berarti lu tahu bagaimana cara ngebondingnya. Nah, kalau di film juga begitu. Tapi ada genrenya masing-masing. Ada genre drama, berarti cara bondingnya beda lagi gitu. Horor beda lagi. Nah, gue di Kasara ini cara kita bondingnya itu Kasara, gue nih lebih banyak nanya-nanya soal seputar horor. Oke, berarti lu yang lebih banyak nanya interaksi dan lebih banyak nanya sama Kasara soal horor, lebih skeptis dengan horor lah. Jadi apapun itu gue tanyakan semua sama Kasara. Dan sebenarnya gue suka banget film horor dan gue suka salah satu pencinta film horor Jepang kali ya. Dan salah satu film yang menurut gue cukup pacingnya tidak monoton dan gak yang biasa-biasa aja ya Jepang menurut gue. Tapi ada juga film Conjuring, Insidious gitu-gitu yang pas gue lihat, ini film temponya sama ketukannya enak banget ini. Membuat autentik gambaran dari keseluruhan film gitu. Makanya nontonnya enak dan dapat banget. Akhirnya gue mau nggak mau, gue mempelajari, gue ngobrol sama Kasara tentang pengalamannya dia. Jadi ketika dia ngomong, kan Kasara ini kan juga storytelling karena dia orang broadcasting kalau nggak tahu. Dia orang broadcasting. Tahu ya. Dia ini orang broadcasting, jadi gue paham dia ini jago berstorytelling. Jadi setiap kali dia bercerita itu gue sangat dengerin banget. Lu resapin banget. Jadi ada beberapa momen ketika dia memiliki hooknya tuh pas lagi cerita, itu tuh gue dapet di mana ketukannya. Itu tuh yang bikin gue misalkan, jadi gue merasakan aja ini di mana ketukan, di mana dia lagi cerita, dia bagus gak nih gongnya. Oh pas lagi cerita dapat dong. Gue dapat itu ini. Gue juga kaget dengan itu ceritanya beneran serem banget, tapi gue wah gila juga ya Kasar ya gini. Nah itulah tempo yang dia omongin sama apa yang udah gue jalani observasinya. Ya udah gue lakuin di film Indigo. Cukup berat juga, cukup lumayan untuk satu film ini, untuk gue ya, untuk gue sendiri ya, karena gue pernah. Apa gini, gue nggak bisa main asal syuting di tanah profesional. Nggak bisa, jadinya mau nggak mau gue harus riset betul, apalagi tanggung jawab juga ya. Gitu. Nah, kan lu tadi bilang kan bahwa lu banyak lebih diskusi dengan Kasara. Tapi kan mungkin partner lawan lu tuh Amanda Manopo kan gitu kan. Nah, bagaimana lu membangun chemistry nih antara lu berdua ataupun sama yang lain yang pada saat di lapangan dan butuh berapa lama? Ada 2 bulan lebih. Gue sama Amanda ini udah kenal dari 2012. Oke, untuk kenal ya. Di luar dia kecil banget. Oke. Dan jadinya gue paham karakternya seperti apa yang asli gitu. Dan untuk yang paling sulit ini bagaimana si Manda kan tadi habis cerita tuh bagaimana dia keluar dari sinetron ke transisi ke film. Betul. Dan itu nggak gampang, apalagi gue sekarang udah lama nggak di sinetron. Tapi kalau gue gini, karena gue sudah berada di alam-alam itu, alam-alam sinetron, iklan, film, FTV. Nah, gue tahu dari masing-masing ini perbedaannya apa aja, intonasinya kayak gimana, sama flow dia berbicara seperti apa, itu kan beda tuh. Nah, jadinya kalau gue bisa memilah untuk bisa mana harus bermain sinetron, mana harus main film, pasti beda. Nah, kalau si Manda maksudnya dia ingin mencoba, karena gini, Manda kadang suka notice kalau misalkan gue harus bisa lebih lagi dari sebelumnya. Dia lebih explore lagi. Nah, disitulah kita banyak discuss, disitulah terjadi chemistry-nya. Makanya di sini lebih makanya itu ketika lu punya pasangan partner untuk bisa mau apa, tapi partner tuh pilih-pilih juga, nggak bisa lu asal ini. Jadi kalau misalkan lu mau berpartner, kalau menurut gua kalau udah memang klop, cerita kekurangan masing-masing, lalu dan saling melengkapin, tapi bukan yang pribadi ya, tapi pada pekerjaan yang objektif. Jadinya jadi semuanya ya
lancar. Kayak kita dari Semanda, oh si Manda dia ada masalah pada sinetronnya, dan gue sudah mengalami itu sebelumnya sih jauh gitu. Dan gue sudah paham ini seperti apa. Oh Manda tuh gini. Karena gue pernah bekerja sama juga sama malah dia YouTuber dia tuh. Iya. Namanya itu Livi Renata. Oke. Nah dia malah sebelumnya itu gak ada sama sekali yang menonton film-filmnya dia gitu. Tapi karena gue sudah mengalami itu juga, kita harus bisa bonding, bisa membangun relationship. Bagaimana caranya apa yang dia takuti, itu bisa bukan gue backup, dia yang mikir sendiri. Dan lu lengkapi itu. Gue lengkapi itu. Karena kan pertama kalau lu mau jadi sesuatu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Nah kalau misalkan dia nggak mau gerak ya pasti nggak akan bisa terjadi. Terakhir nih, coba boleh mungkin ajak teman-teman semua untuk bisa nonton film Indigo yang katanya Oktober kan? Oktober tanggal 19. Nah, boleh, silakan. Punten. Halo sahabat Tuber semuanya, saya Aldi Syarif. Jangan lupa saksikan film Indigo tanggal 19 Oktober 2023 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa ditonton.